Delhi is weary, the strain of COVID's second wave debilitating. The struggle to get care competing with the struggle to breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari kasus COVID-19 di India, kita bisa melihat bagaimana tsunami COVID terjadi di negara tersebut. Dengan lonjakan kasus hingga April ini, lebih dari 3.490 ribuan kasus yang dinyatakan positif dan lebih dari 2.800 kasus kematian per harinya, ini cukup membuat kita perlu waspada. Belajar dari India bahwa India merupakan negara yang populasinya cukup tinggi, yaitu hampir mendekati 1,4 miliar orang di sana, dan tentunya kita juga perlu waspada terhadap pandemi COVID-19. Jadi COVID-19 itu belum berakhir. Nah, secara singkat, apa yang terjadi di India? Kita lihat bahwa di bulan Juni sampai dengan November 2020 terjadi lonjakan yang cukup besar terhadap kasus COVID-19 di India. Kemudian pada akhir tahun karantina wilayah mulai dilonggarkan dan transportasi umum mulai beroperasi kembali. Januari hingga Februari pelaksanaan vaksin COVID-19 dimulai di India. Bahkan kasus COVID-19 dinyatakan turun dan pusat hiburan mulai dibuka. Hal ini karena penurunan kasus COVID-19 di India mengakibatkan pemerintah di sana melonggarkan atau bahkan mungkin percaya diri terhadap pandemi COVID-19 ini yang dianggap sudah mulai berakhir. Namun, pemerintah India pada Maret 2001 memutuskan untuk melakukan pelonggaran dan tidak membatalkan festival atau acara keagamaan, pernikahan, dan lain sebagainya. Sehingga acara-acara tersebut akan menghimpun atau mengumpulkan orang yang cukup banyak. Perkumpulan orang yang banyak ini berpotensi terhadap penularan COVID-19. Dan di April 2021 terjadi lonjakan COVID-19 yang cukup tinggi. Kematian akibat COVID-19 pun cukup meningkat. Nah, India mengalami kekurangan oksigen yang kritis di tengah lonjakan krisis COVID-19 yang menghancurkan sistem kesehatannya. Upaya internasional sedang dilakukan untuk membantu krisis COVID-19 di India. Ibu kota New Delhi telah memperpanjang lockdown karena rumah sakit yang penuh, sesak terus-menerus, pasien yang terus-menerus datang. Kemudian pemerintah juga telah menyetujui rencana mendorong lebih dari 500 pabrik pembangkit oksigen di seluruh negeri meningkatkan pasokannya. Dan kalau teman-teman tahu bahwa kematian di India itu cukup banyak sehingga tempat-tempat kremasi atau krematorium itu kewalahan. Bahkan mereka bekerja 24 jam untuk melakukan pembakaran jenazah COVID-19. Nah, maka dari itu belajar dari kasus India, alangkah baiknya kita bijak dalam menghadapi itu. Ketika kita berada di rumah kita itu akan jauh lebih aman, itu akan jauh lebih baik. Ketika harus bepergian, maka harus menggunakan protokol yang ketat. Menjaga jarak, sering-seringlah mencuci tangan, dan juga harus mengingatkan orang sekitar. Dan yang paling penting adalah gunakan masker pada saat kita bepergian. Kenapa? Karena masker dapat membantu kita mencegah penularan COVID-19. Baik entah itu tertular ke kita atau kita yang menularkan. Gunakanlah selalu masker yang nyaman, masker yang enak dipakai. Seperti ini contohnya, masker yang enak dipakai itu yang seperti apa sih? Yang jelas masker tersebut minimal 3 lapis sesuai dengan rekomendasi pemerintah, kemudian juga memiliki kenyamanan bagi si penggunanya. Dan tentunya masker tersebut ketika dikenakan tidak menimbulkan pengap. Dan yang paling penting adalah nyaman ketika digunakan. Nah, saya termasuk orang yang sering mengalami kendala atau sering mengalami gangguan pada saat menggunakan masker. Nah, gunakan masker seperti ini. Masker ini nyaman di telinga, nggak akan menyakiti, dan oke banget. Dan yang pasti gunakan masker yang keren. Karena masker yang keren bisa meningkatkan percaya diri kita untuk jalan-jalan. Tetap waspada, protokol kesehatan harus diterapkan, jaga jarak,
kemudian pakai masker, sering-seringlah mencuci tangan dan saling mengingatkan. Oke, belajar dari India supaya COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.